Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Ya, Brigadir Treslinda, selamat pagi. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Sabina di studio. Dan pemirsa, di aktivitas setelah libur akhir pekan pada pagi hari ini, arus lalu lintas di kawasan Cililitan ini masih terbilang ramai dan lancar, di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light saja. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Baik kendaraan dari arah Dewi Sartika seperti yang Anda saksikan, memang pada pagi hari ini dominasi kendaraan juga didominasi dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Dan kepadatan kendaraan di kawasan ini juga terjadi dengan aktivitas masyarakat, baik itu anak sekolah yang akan berangkat ke sekolah maupun aktivitas yang akan berangkat ke perkantoran. Dan memang peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Kemudian untuk kendaraan dari arah Kramat Jati yang akan berbelok kiri ke arah Dewi Sartika dan berbelok kanan ke arah Halim pada pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk kendaraan yang akan lurus mengarah ke Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Dewi Sartika, belok kiri ke arah Halim dan juga lurus mengarah ke arah Kramat Jati dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dan memang antrian di belakang traffic light ini mencapai 200 meter untuk kendaraan dari arah Cawang. Dan tentunya kami juga berharap bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu parkir di belakang zebra cross, mengingat ada hak pejalan kaki. Kawasan ini juga ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Terdapat juga pusat perbelanjaan, sehingga memang hingga siang nanti aktivitas masyarakat di kawasan ini akan terus ada. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dan juga utamakan keselamatan dalam berkendara. Kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 67 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat dan 106 orang luka ringan. Dari data tersebut 100% terjadi di jalan arteri. Dan faktor penyebab laka lantas dikarenakan gagal menjaga jarak aman serta hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan juga pemirsa di rumah, hilang konsentrasi ini bisa disebabkan karena penggunaan handphone saat berkendara maupun merokok saat berkendara. Hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati dan patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, juga ketertiban di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Nata dan Sabina kembali ke Anda di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, DPP PDI Perjuangan menggelar doa bersama dan upacara tabur bunga untuk memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli atau kerusuhan 27 Juli di halaman kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta. Sebagai khidmat acara kita pada hari ini, kita awali bersama, kita memohon kepada DPP PDI Perjuangan memperingati 29 tahun peristiwa Kuda Tuli yang merujuk pada penyerangan kantor DPP PDIP 27 Juli tahun 1996.
Sejumlah kader senior, pengurus DPP, hingga anggota partai dari generasi muda hadir dalam doa bersama dan tabur bunga. Rangkaian peringatan ini merupakan refleksi tahunan yang rutin dilakukan oleh PDIP untuk mengenang salah satu titik balik perjuangan demokrasi di masa Orde Baru. Para kader PDIP menabur bunga di lokasi bekas bentrokan yang kala itu menyebabkan 5 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kembali kita seadanya. Ya, setiap tahun harus kita peringati, lepas dari orang-orang lagi senang hadir, tidak hadir. Semua, saya di podcast pernah ngomong bahwa seharusnya kader PDI Perjuangan yang sukses, baik itu eksekutif, legislatif, semuanya maupun kader itu harus tidak boleh lupa dengan Kuda Tuli ini. Jadi tonggak terjadinya reformasi itu karena adanya Kuda Tuli dulu. Peringatan peristiwa Kuda Tuli tahun ini digelar secara sederhana tanpa kehadiran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang sedang dalam jerat proses hukum. Acara ini menjadi momentum untuk kembali menguatkan semangat dari para kader. Dari Jakarta, Amrina Rida, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat memastikan posisi Sekjen belum ada pergantian dan akan menunggu hasil Kongres. Namun Jarod tidak merinci kapan Kongres PDI Perjuangan akan digelar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyebut posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Hasto Kristianto meski ia telah divonis hukuman 3,5 tahun penjara terkait kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku oleh pengadilan. Menurutnya, posisi Sekjen PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan akan diputuskan melalui Kongres yang rencananya digelar tahun ini untuk mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Namun Jarod tidak merinci kapan Kongres PDI Perjuangan akan dilakukan. Sampai sekarang masih tetap sebagai Sekjen ya, dan masih belum diganti. Makanya nanti menunggu hasil Kongres. Kapan hasil Kongresnya? Kan gitu kan pertanyaanmu? Ya ditunggu saja. Yang penting itu tahun 2025 dan menurut anggaran dasar rumah tangga, jadwal Kongres yang menentukan adalah Ketua Umum. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegaskan dalam memvonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto murni berpegang pada fakta persidangan. Majelis Hakim membantah ada tekanan politik dalam menangani perkara tersebut. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.